Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailan Korina, nomor induk mahasiswa 22272000097 dari kelas 3C. Di sini, saya akan memaparkan materi yang telah saya buat, yaitu tentang demokrasi. Sebelumnya, video ini ditunjukkan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Dr. Ujang Jamaluddin, MSI, MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelum memasuki ke dalam pembahasan inti, saya akan membacakan latar belakang masalah yang telah saya buat. Di Indonesia, telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya. Namun, dari sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi pada tahun 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di sana-sini, sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia ini. Artinya, kebebasan pers sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya, sehingga setiap orang berhak mendapatkan hak untuk mengeluarkan pendapat serta aspirasinya masing-masing. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme dengan tujuan membentuk masyarakat yang sosialis. Maka dari itu, dengan adanya makalah ini, saya akan memaparkan tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia dengan segala keragamannya merupakan suatu ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita memiliki ideologi dan dasar hukum yang sama, tujuan yang sama, dan jiwa yang sama, serta semuanya sudah tercantum di dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemaparan bab pertama yaitu tentang latar belakang masalah sudah selesai disampaikan. Lalu kita masuk ke dalam bab kedua, yaitu bab inti yang berisi tentang isi dari demokrasi itu sendiri. Yang pertama kali akan saya bahas yaitu tentang pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratein. Demos yang berarti rakyat, serta kraton atau kratein yang berarti kedaulatan atau pemerintahan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dapat disimpulkan secara harfiah, demokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Selain dipaparkan secara umum, ada pula beberapa tokoh yang juga memaparkan tentang pengertian demokrasi itu sendiri. Ada 3 tokoh yang membantu memaparkan pengertian demokrasi. Yang pertama ada Aristoteles, yang kedua ada Abraham Lincoln, dan yang ketiga ada Muhammad Hatta. Yang pertama kita bahas yaitu tokoh Aristoteles. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara kebebasan karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Berbeda dengan tokoh yang kedua yaitu Abraham Lincoln, beliau mengemukakan bahwa demokrasi is government of the people, by the people, and for the people, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berbeda pula dengan tokoh yang ketiga yaitu Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi adalah sebuah pergeseran dan pergantian dari kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Yang selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk semua rakyat.
yang kedua menjalankan konstitusi, yang ketiga adanya perwakilan rakyat, dan yang keempat adanya sistem kepartaian. Dari keempat ini, saya akan membahasnya satu persatu. Dari yang pertama, keputusan pemerintah untuk semua rakyat. Segala keputusan yang akan diambil berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok saja. Untuk yang kedua, yaitu menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal ini sudah tertuang di dalam penetapan undang-undang. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Di dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia sendiri, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat, atau jika dipersingkat yaitu DPR, yang dipilih melalui pemilihan umum dan kekuasaan serta kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota dewan terpilih. Dan yang terakhir, adanya sistem kepartaian. Adanya sistem kepartaian. Partai sendiri merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara sah. Selanjutnya, ada jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, jenis-jenis demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan suatu negara. Sedangkan demokrasi secara tidak langsung yaitu sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Yang kedua, jenis-jenis demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi ini terbagi menjadi tiga, yaitu demokrasi liberal, demokrasi sosial atau rakyat, dan demokrasi Pancasila. Yang pertama ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan suatu kebebasan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum. Sedangkan demokrasi sosial atau demokrasi rakyat, dia berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. Sedangkan demokrasi yang ketiga, yaitu demokrasi Pancasila, ia bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Lalu, ada jenis-jenis demokrasi berdasarkan bentuknya. Pada hal ini, demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Yang pertama, demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural yaitu bentuk demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung, misalnya pilpres dan pilkada. Sedangkan demokrasi substansial yaitu bentuk demokrasi yang dimana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan adanya perlindungan terhadap minoritas, misalnya kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemilik negara adalah rakyat. Yang kedua, lembaga legislatif harus dipilih melalui pemilu. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan. Yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur. Yang pertama kita bahas, yaitu pemilik negara adalah rakyat. Pemilik negara adalah rakyat, sehingga rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih bagi jabatan tersebut atau jabatan di bidang kekuasaan lainnya. Yang kedua, ada lembaga legislatif harus dipilih melalui pemilu.
Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status suatu anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen atau biasa kita sebut sebagai lembaga legislatif, haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan rutin setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan ataupun kepada partai tertentu. Yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanismenya. Selanjutnya ada landasan demokrasi Indonesia. Landasan demokrasi Indonesia ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seperti yang sudah kita ketahui, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini terdiri dari 4 alinea. Alinea yang pertama yang berbunyi kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Alinea yang kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea yang ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkannya oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dan yang terakhir alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa. Landasan demokrasi yang kedua yaitu terdapat di batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam batang tubuh terdapat 6 pasal-pasal yang mendukung landasan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada pasal 1 ayat 2, yang kedua ada pasal 2 ayat 1, yang ketiga ada pasal 6A, yang keempat pasal 24 dan 25, yang kelima pasal 27 ayat 1, dan yang keenam ada pasal 28. Yang pertama kita bahas yaitu tentunya pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat. Yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua ada pasal 2 ayat 1 berisi tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Yang ketiga, ada pasal 6A. Pasal 6A yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang berbunyi, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Yang keempat, ada pasal 24 dan 25. Pasal 24 dan 25 menjelaskan tentang peradilan yang merdeka, yang berbunyi, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakannya jaminan dalam undang-undang tersebut tentang kedudukan para hakim. Yang kelima, ada pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 menjelaskan tentang persamaan kedudukan di depan hukum, yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang terakhir ada pasal 28. Pasal 28 menjelaskan tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan di dalam undang-undang. Ya, yang selanjutnya yaitu ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pada sampai saat ini, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah sampai di demokrasi Pancasila pada era reformasi. Tentunya, sebelum Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila pada era reformasi, Indonesia pertama kali melaksanakan demokrasi parlementer,
kemudian dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin, kemudian dilanjutkan juga dengan demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, dan dilanjutkan sampai sekarang dengan demokrasi Pancasila pada era reformasi. Yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi ini dipraktekkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945 periode yang pertama, yaitu dimulai pada tahun 1945 dan diakhiri di tahun 1949. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang Dasar RIS pada tahun 1949 dan Undang-Undang dan UUDS pada tahun 1950, pada masa berlakunya demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1945 hingga 1959, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat lagi dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Kemudian dari demokrasi parlementer dilanjutkan ke dalam demokrasi terpimpin. Adapun yang menjadi alasan lahirnya demokrasi terpimpin ini karena adanya kesadaran dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer atau liberal yang menyebabkan terpecahnya masyarakat baik dalam kehidupan politiknya maupun di dalam tatanan kehidupan ekonominya. Dari demokrasi terpimpin dilanjutkan dengan demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru ini mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan martabat dan harkat manusia, serta haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, lalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial. Munculnya demokrasi Pancasila ini adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada saat berlakunya demokrasi sebelumnya, yaitu yang pertama ada demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Lalu demokrasi yang dijalankan untuk sampai saat ini yaitu menggunakan demokrasi Pancasila pada era reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, namun tentunya terdapat perbedaan. Nah, letak perbedaannya itu terletak pada aturan pelaksanaannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi pada masa era reformasi sekarang ini yaitu yang pertama, pemilihan umum menjadi lebih demokratis. Yang kedua, partai politik menjadi lebih mandiri. Yang ketiga, lembaga demokratis lebih berfungsi. Dan yang terakhir, pilar kekuasaan negara atau yang biasa kita kenal sebagai konsep trias politika masing-masing bersifat otonom penuh. Nah, tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang sangat mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Selanjutnya, ada contoh penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada ikut serta dalam pemilihan umum. Yang kedua, ada saling menghormati dan menghargai kebersamaan. Yang ketiga, mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, ada mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Yang pertama kita akan bahas yaitu ikut serta di dalam pemilu. Di Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan secara rutin, yaitu dalam jenjang waktu 5 tahun sekali. Pemilihan umum ini diadakan untuk memilih anggota Dewan Legislatif di pusat maupun di daerah. Mereka yang dipilih yang akan mewakili suara rakyat di dalam penyelenggaraan negara nantinya. Maka dari itu, keikutsertaan di dalam pemilihan umum ini merupakan salah satu contoh yang paling nyata dan tentunya kita juga terlibat di dalamnya. Yang kedua, ada saling menghormati dan menghargai kebersamaan. Keberagaman atau pluralisme merupakan kekayaan bangsa, terutama pada bangsa Indonesia kita ini. Indonesia sangat kaya akan keberagaman, mulai dari perbedaan suku, adat istiadat, ras, agama, dan masih banyak lagi. Saling menghormati dan menghargai merupakan salah satu upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apapun suku, agama, warna kulit, dan rasnya kita tetap satu, yaitu Indonesia. Yang ketiga, contoh penerapan demokrasi di Indonesia yang ketiga yaitu mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Contoh menghargai dan mendengar pendapat orang lain berlaku pada semua warga negara, sangat terutama yaitu pemimpin. Pemimpin yang baik seharusnya selalu mendengarkan dan menghargai pendapat dari warganya. Dan contoh penerapan demokrasi di Indonesia yang terakhir yaitu ada mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai ciri khas dari demokrasi Pancasila, serta harus dilaksanakan dimanapun kita berada dan sebagai apapun kedudukan kita. Voting atau pemungutan suara diambil berdasarkan suara terbanyak dan dilakukan hanya apabila musyawarah tidak dapat tercapai. Penjelasan yang pertama tentang latar belakang masalah, lalu dilanjutkan kepada pembahasan di bab kedua yaitu berisi tentang isi, dan sekarang kita sudah sampai di bab 3 yaitu penutup. Di dalam penutup terdapat kesimpulan. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan ini yaitu demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Di dalamnya terbagi menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Di dalamnya terdapat demokrasi liberal, demokrasi rakyat atau sosial, dan demokrasi Pancasila. Sedangkan demokrasi berdasarkan bentuknya, di dalamnya terdapat demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yang mana kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Adapun contoh penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia yaitu yang pertama ada ikut serta di dalam pemilihan umum, yang kedua saling menghormati dan menghargai kebersamaan, yang ketiga mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, dan yang keempat mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Pemaparan materi telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan kata, saya pun mohon maaf. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar saya dapat memperbaikinya di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.